Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Salma Mustika Ainia. Dan pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar mengenai perusahaan jasa, maka saat ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu perusahaan dagang. Nah, materi dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang ini ialah materi awalan dari pembelajaran perusahaan dagang. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu nih, sebenarnya apa sih perusahaan dagang itu? Jadi, perusahaan dagang itu ialah perusahaan yang memiliki kegiatan utama membeli barang dari pemasok atau supplier dan kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan atau konsumen dengan tidak merubah sifat ataupun bentuk barang. Jadi, barang yang dia beli dari pemasok akan langsung dijual lagi kepada konsumen, tidak diubah-ubah gitu. Sebenarnya apa ya perbedaan dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu? Perbedaan utamanya ialah ada pada kegiatan utamanya. Kalau ke perusahaan jasa, kegiatan utamanya ialah menyediakan layanan berupa jasa kepada pelanggannya, seperti salon, bengkel, jahit, dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan dagang itu menyediakan barang dagang. Contohnya seperti supermarket, retail, grosir, dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam karakteristik perusahaan dagang. Di sini kita lihat ada 3 karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama itu, perusahaan dagang memiliki kegiatan utama membeli barang dagang, menyimpan, kemudian menjualnya. Lalu tidak ada kegiatan produksi atau perubahan terhadap barang yang dijual. Dan yang terakhir ialah keuntungan usaha diperoleh dari adanya penjualan. Seperti pengertian perusahaan dagang tadi, jadi perusahaan dagang itu membeli barang, menyimpan lalu menjual tanpa merubah bentuk dari barang tersebut. Misalnya, perusahaan dagang itu menjual TV, maka dari pemasok dia membeli TV dan lalu dijual kembali berupa TV, tidak diubah-ubah. Dan keuntungan usaha yang utama itu dari adanya penjualan barang dagang tersebut. Lalu kita masuk ke dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, adanya transaksi. Jadi, perusahaan itu melakukan suatu transaksi. Transaksi itu dapat berupa penjualan, berupa pembelian, pengeluaran kas seperti pembayaran gaji, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Lalu kita masukkan ke dalam jurnal. Kalau dalam perusahaan jasa itu hanya ke dalam jurnal umum, kalau di perusahaan dagang kita bagi-bagi menjadi lebih banyak. Namanya jurnal khusus, ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, selain kita masukkan ke dalam jurnal, dalam perusahaan dagang juga kita masukkan ke dalam kartu persediaan untuk mengupdate saldo persediaan yang kita miliki. Lalu kita masukkan juga ke dalam buku utang dan buku piutang. Itu kalau misalkan transaksinya berkaitan dengan akun utang dan piutang. Setelah kita masukkan ke dalam jurnal, pada akhir periode akan kita masukkan ke dalam buku besar. Kita posting dari jurnal ke buku besar. Setelah semua telah diposting ke dalam buku besar, kita masukkan ke dalam neraca saldo. Lalu adanya penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun dalam perusahaan dagang itu. Lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur, yang di dalam neraca lajur itu ada neraca saldo setelah penyesuaian, lalu masuk ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan juga laporan arus kas. Lalu kita masuk ke jurnal penutup, yang berfungsi untuk menutup akun-akun nominal dari perusahaan dagang. Setelah jurnal penutup, lalu ke neraca saldo setelah penutupan. Baru deh jurnal pembalik dan lanjut ke periode berikutnya. Lanjut, ada transaksi perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu transaksi utamanya ada pembelian, ada retur pembelian, ada penjualan, ada retur penjualan, penerimaan kas, dan juga pengeluaran kas.
Dalam setiap transaksi yang dilakukan perusahaan pasti ada yang namanya bukti transaksi, bukti atau dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu adanya dokumen sumber dan juga dokumen pendukung. Kalau dokumen sumber itu ialah dokumen utama yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung ialah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Contohnya seperti dalam jurnal penjualan, kita biasanya kan ngeluarin dokumen sumber berupa faktur. Nah, dokumen pendukungnya itu contohnya adalah surat muat, lalu adanya laporan pengiriman barang, dan juga surat order pengiriman. Nah, dokumen pendukung ini merupakan lampiran dari faktur yang digunakan untuk bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam faktur tersebut, gitu. Nah, di sini nih ada contoh-contohnya. Kalian bisa baca sendiri. Contohnya itu transaksi penjualan seperti yang tadi telah saya sebutkan, dokumen sumbernya faktur penjualan, dokumen pendukungnya surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan juga surat muat. Kalau retur penjualan, dokumen sumbernya nota kredit, dan dokumen pendukungnya laporan penerimaan barang, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di slide ini ya. Dalam transaksi perusahaan dagang secara kredit, biasanya kita melihat ada syarat pembayaran barang. Nah, syarat pembayaran barang ini merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli yang berkaitan dengan jangka waktu pembayaran, pemberian potongan, dan jumlah potongan dalam suatu transaksi jual beli barang. Nah, sebenarnya ada banyak macamnya, tapi ini kita akan coba bahas beberapa. Nah, yang pertama itu ada N/30. N/30 itu artinya pelunasan pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Contohnya, transaksi dilakukan pada tanggal 1 November 2019. 30 hari setelah transaksi adalah tanggal 1 Desember 2019. Nah, 1 Desember 2019 ini merupakan batas akhir pembayaran gitu. Kalau misalkan lewat dari tanggal 1 Desember, maka pihak pembeli yang belum melunasi utangnya itu akan dikenakan denda. Nah, denda ini akan diatur lebih lanjut oleh perusahaan. Besarnya denda itu tergantung kebijakan perusahaan. Selanjutnya, 2/10 N/30. Artinya, jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, maka perusahaan pembeli akan diberikan potongan sebesar 2% dan jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari setelah transaksi. Nah, sebagai contoh, misalnya transaksi terjadi pada tanggal 1 Juli. Nah, 10 hari setelah transaksinya itu tanggal 11, ya kan? Berarti kalau misalkan pelunasan dilakukan antara tanggal 1 sampai tanggal 11 itu, maka pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Namun, kalau misalkan dibayarnya setelah tanggal 11, maka dia tidak akan mendapatkan potongan. Dan paling lambat itu 30 hari setelah transaksi. Kalau misalkan pembayarannya lebih dari 30 hari setelah transaksi, maka ia akan dikenakan denda. Nah, selanjutnya adalah 2/10, 1/15, N/30. Sebenarnya penjelasannya sama sih kayak yang tadi, tapi yang ini diskonnya dibeda-bedakan. Nah, kalau misalkan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, itu akan dikenakan potongan sebesar 2%. Sedangkan dalam jangka waktu 15 hari, berarti lewat dari 10 hari hingga ke 15 hari, itu akan dikenakan diskon atau potongan sebesar 1%. Nah, lewat dari itu dia tidak akan mendapatkan potongan. Jatuh temponya 30 hari setelah transaksi. Kalau misalkan lewat dari itu, maka ia akan dikenakan denda sesuai kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah syarat pembayaran IOM atau end of month. Artinya, pelunasan pembayaran dilakukan paling lambat pada akhir bulan berjalan. Contohnya, transaksi jual beli dilakukan pada tanggal 12 Desember dengan syarat pembayarannya end of month. Berarti
paling akhir atau jatuh temponya itu pada tanggal 31 Desember, di mana 31 Desember itu merupakan akhir bulan berjalan terjadinya transaksi tersebut gitu. Lalu ada N/10 IOM, artinya pelunasan pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa potongan. Akhir bulannya tadi kan tanggal 31 Desember. Nah, paling lambat 10 hari setelah akhir bulan, yaitu tanggal 10 Januari. Tuh. Selanjutnya ada syarat penyerahan barang. Yang pertama itu ada Franko Gudang Penjual atau FOB Shipping Point. Nah, dalam syarat penyerahan barang yang ini, itu barang sudah menjadi hak pembeli saat keluar dari gudang penjual. Jadi saat barang itu dikirimkan, itu udah menjadi hak milik pembeli. Berarti adanya biaya angkut pengiriman, risiko dalam perjalanan itu udah bukan tanggungan penjual, namun tanggungan si pembeli. Selanjutnya ada Franko Gudang Pembeli atau FOB Destination Point. Nah, di sini itu kebalikannya dari yang shipping point. Kalau yang di destination point ini, barang menjadi hak milik pembeli saat barang itu udah sampai di gudangnya pembeli. Jadi pada saat pengiriman atau pesanan itu keluar dari gudang penjual, itu masih hak miliknya penjual, sedangkan kalau udah sampai baru hak miliknya pembeli. Di destination point ini, risiko ataupun biaya angkut pengiriman ditanggung oleh penjual gitu. Nah, dalam perusahaan dagang itu pasti mereka memiliki persediaan barang dagang. Nah, sistem pencatatan persediaan barang dagang itu ada dua, ada periodik dan juga perpetual. Kalau periodik itu, persediaan barang dagang dihitung secara fisik atau stock of none pada akhir periode. Jadi perusahaan itu nggak tahu saldo terupdate dari persediaannya. Jadi perusahaan hanya mengetahui saldo persediaan di akhir periode. Sedangkan perpetual itu pencatatan persediaannya dilakukan setiap terjadi transaksi yang memengaruhi persediaan. Pencatatan persediaan dilakukan secara berkelanjutan selama periode berjalan. Jadi, dalam perpetual itu perusahaan akan mengetahui saldo terbaru atau terupdate dari akun persediaan gitu. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah contoh faktur penjualan kredit dari PT Sejahtera. Dari mana sih kita tahu ini faktur penjualan? Nah, kita sebagai PT Sejahtera, ini kita yang mengeluarkan faktur karena nama perusahaan kita ada di bagian atas faktur tersebut dan ada tanda kopi. Karena faktur yang asli akan kita berikan kepada pembeli dan yang kopi kita simpan. Nah, di sini dijual kepada toko Angel dengan termin pembayaran 1/10 N/30 seperti yang telah kita bahas tadi. 1/10 artinya toko Angel akan mendapatkan potongan sebesar 1% apabila melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi dan jatuh temponya 30 hari setelah transaksi. Dari termin ini kita tahu bahwa ini penjualan dilakukan secara kredit gitu. Freight-nya yaitu FOB Shipping Point, yang mengartikan bahwa beban pengiriman barang ditanggung oleh pembeli gitu. Ini total penjualannya sebesar 18.845.000. Nah, selanjutnya adalah contoh dokumen penjualan tunai. Dari mana kita tahu kalau ini tunai, sedangkan yang tadi kan kredit? Nah, kita lihat nih syarat pembayarannya. Cash harga khusus, berarti dia membayarkan si kontan ini sebagai pembeli membayarkan secara cash, berarti tunai. Kenapa ini cash harga khusus? Karena pada saat cash dia mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi kita harus melihat dokumen ini secara detail dan teliti, baru kita bisa paham. Selanjutnya ada dokumen retur penjualan yang dikeluarkan oleh PT Sejahtera. Ini bukti memorial dan keterangannya berdasarkan nota retur. Mohon diterima kembali barang yang dijual kepada toko Kencana. Nah, ini menandakan dokumen retur penjualan. Selanjutnya adalah faktur dari pemasok, menandakan adanya transaksi pembelian. Nah, kenapa kita tahu kalau ini dari pemasok?
karena kita sebagai PT Sejahtera, tapi ini fakturnya yang mengeluarkan adalah PT Nusa Indah kepada PT Sejahtera. Nah, maka dari itu kita tahu kalau ini merupakan dokumen pembelian. Pembelian secara kredit karena syarat pembayarannya itu 2/10 N per 50, net 50. Jadi kita akan mendapatkan potongan sebesar 2% jika melunasinya dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi dan jatuh temponya itu 50 hari setelah transaksi gitu. Selanjutnya, ada dokumen retur pembelian. Nih, berdasarkan nota retur, mohon dikirim kembali barang dagangan yang dibeli. Kalau yang tadi dalam dokumen retur penjualan kan mohon diterima kembali barang yang dijual, sedangkan yang ini mohon dikirim kembali barang dagangan yang dibeli gitu. Jadi kita harus baca biar nggak keliru. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas. Contoh bukti kas keluar. Ini kita membayarkan gaji karyawan. Nah, ini kan bukti pengeluaran kas sebagai dokumen sumber ya. Dokumen sumber dalam membayarkan gaji karyawan. Selanjutnya itu ada dokumen pendukung dari pengeluaran kas yang tadi, adanya daftar gaji karyawan. Ini jadi kita bisa lihat lebih detail. Ini siapa aja yang menerima gaji, ada Indriani, ada Gita, ada Marsanti, ada Anggita, ada Ningrum, ada Bagito. Lalu ini contoh dari bukti kas masuk penerimaan kas dari pelunasan faktur. Gitu. Jadi kalian udah bisa ya beda-bedain mana yang bukti kas masuk, bukti kas keluar, penjualan tunai, penjualan kredit, pembelian kredit gitu. Jadi kuncinya itu kita harus baca secara teliti dokumen transaksi tersebut. Akhirnya kita telah sampai pada ujung materi dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan dagang. Nah, pada intinya setiap perusahaan itu pasti melakukan transaksi, baik itu transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan kas, dan lain sebagainya. Nah, di setiap transaksi itu pasti ada yang namanya bukti atau dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksi itu terbagi menjadi dua, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Contohnya, dalam transaksi penjualan perusahaan dagang, dokumen sumbernya itu dapat berupa faktur penjualan dan dokumen pendukungnya dapat berupa surat order pengiriman barang. Perusahaan dagang itu memiliki banyak dan beragam dokumen transaksi. Jadi agar kita dapat melihat suatu dokumen itu, apakah itu dokumen dari penjualan, pembelian, pengeluaran kas ataupun penerimaan kas, kita harus bisa melihat secara detail dan menganalisis secara hati-hati agar nantinya tidak salah pencatatan ke dalam jurnalnya gitu. Jadi kita harus mengecek dokumen transaksi tersebut secara hati-hati dan detail. Oke, video pembelajaran terkait materi dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan dagang telah sampai pada akhirnya. Terima kasih telah memperhatikan dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.